Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, marilah kita memulai lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berseru dan bersyukur kepadamu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang tidak tuli dan tidak gagap, tetapi yang selalu mendengarkan, mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada, mencintai diri-Mu dan mencintai sesama. Bimbinglah kami agar kami menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam cinta kasih Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM dan di media digital RRI Pro 1 Pontianak. Tema lentera minggu kita pada hari ini adalah Yesus menyembuhkan yang tuli dan juga menyembuhkan orang yang gagap. Marilah kita memulai tema kita ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan yang mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Injil Markus ini mengungkapkan suatu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Orang-orang membawa si penderita kepada Yesus, memohon agar ia menumpangkan tangannya untuk menyembuhkannya. Yesus kemudian membawa orang itu ke tempat yang terpencil, memasukkan jarinya ke telinga orang itu, meludahinya dan menyentuh lidahnya. Setelah itu, Yesus menengadah ke langit, menghela napas dan berkata, "Ephata," yang artinya terbukalah. Seketika itu juga telinga orang itu terbuka, lidahnya pulih dan ia berbicara dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perikop ini bisa kita dengarkan suatu mujizat yang sungguh luar biasa terhadap orang yang lidahnya atau mengalami keadaan disabilitas atau cacat karena lidahnya tidak bisa berkata-kata.
Kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Dalam kisah ini kita melihat kuasa Yesus yang menyembuhkan. Penyembuhan yang dilakukan bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolis dari pemulihan relasi manusia dengan Allah. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga membuka hati dan pikiran manusia agar bisa mendengar firman Tuhan dan berbicara tentang kebaikannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di studio sudah hadir Bu Marcelina, di mana kita akan membahas tema Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap ini. Dan mari kita sapa Bu Marcelina. Selamat pagi Bu Marcelina. Selamat pagi juga Pak Yan. Baik, seperti tema kita, epata, terbukalah. Kata ini memiliki makna mendalam. Ini adalah suatu kata yang sungguh luar biasa, di mana kata ini merupakan suatu kata yang membuat orang yang gagap itu bisa berkata-kata. Kata ini memiliki makna mendalam. Ini adalah seruan Yesus kepada setiap dari kita untuk membuka diri terhadap Allah, terhadap cinta kasih-Nya, terhadap sesama. Hati kita seringkali tertutup oleh berbagai hal, kekhawatiran, kesombongan, atau keegoisan yang menghalangi kita untuk mendengarkan suara Allah. Ketika Yesus berkata epata, Dia mengundang kita untuk melepaskan hambatan itu dan merasakan kasih Tuhan yang menyembuhkan. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Silakan Bu. Menurut saya, Yesus tidak menyembuhkan dengan cara umum atau dari kejauhan, Baik. tetapi secara pribadi dan dengan sentuhan fisik. Ini menunjukkan bahwa Yesus betapa penting baginya hubungan yang personal dengan Tuhan. Dia menginginkan kita terlibat secara langsung dalam kehidupan kita. Baik. Dan menyentuh area-area yang memerlukan penyembuhan, baik fisik maupun rohani. Itu yang diinginkan Yesus untuk kita semua. Baik, Bu Marcelina, peran orang lain dalam kesembuhan ini kan sangat dominan sekali, apalagi orang yang lidahnya tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa mendengar ini. Dan orang-orang yang membawa si tuli dan gagap kepada Yesus memiliki peran penting. Mereka adalah jembatan antara Yesus dan orang yang memerlukan bantuan. Ini mengingatkan kita tentang panggilan kita untuk saling menolong, membawa sesama kita kepada Tuhan, baik melalui doa dan dukungan maupun tindakan kasih lainnya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Marcelina mengenai hal ini? Sebelum menyembuhkan, Yesus membawa orang itu menjauh dari kerumunan. Baik. Kalau melihat dari perikop yang telah kita dengarkan tadi, dan memberikan ruang untuk keheningan dan keintiman dengan Allah bersama orang tuli tadi. Baik. Dalam kehidupan kita memang itu sangat penting untuk mencari waktu hening. Bagi saya pribadi, untuk merenungkan dan bahkan berdoa secara khusus dengan Tuhan. Agar dengan begitu, dengan cara keheningan dan khusus tersebut, kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang ingin Tuhan jelaskan dan terbuka, supaya kita terbuka. Tuhan menghendaki kita terbuka terhadap kehendak-Nya yang kudus. Baik, Bu Marcelina, melalui kisah
ini kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan apa yang rusak dalam hidup kita. Jadi apapun yang rusak dalam hidup kita ini bukan hanya secara fisik tetapi juga rohani. Kita dapat membuka diri kepada Tuhan dan membiarkan Dia menyentuh dan mengubah hidup kita. Nah, bagi Bu Marcelina sendiri, bagaimana refleksi Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 ini bagi diri Ibu? Silakan, Bu. Refleksi secara khusus bagi saya dan bahkan untuk kita semua. Ya. Kisah penyembuhan seorang yang tuli dan gagap dalam Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 yang barusan kita dengar, bahwa perikop tersebut menggambarkan kasih, kuasa dan perhatian Yesus yang sangat mendalam terhadap manusia, terhadap pribadi kita masing-masing. Baik. Terutama bagi mereka yang menderita. Dan dalam refleksi tersebut, kita semua diajak untuk menggali makna spiritual yang relevan bagi kehidupan kita saat ini dan bahkan saat yang akan datang. Ya, refleksi Ibu ini sungguh luar biasa ya. Tetapi ada yang luar biasa, yaitu Yesus. Bagaimana pendapat Ibu tentang peran Yesus dalam Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 ini? Dalam kisah yang barusan kita dengar, kita melihat bahwa orang yang tuli dan gagap tidak dianggap sebagai pusat perhatian masyarakat. Ya. Namun bagi Yesus menunjukkan bahwa Dia peduli terhadap mereka yang seringkali terpinggirkan atau bahkan diabaikan oleh kita semua. Ya. Ini mengajarkan kita untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin membutuhkan dukungan, cinta, dan perhatian. Meskipun mereka berada di pinggiran, bahkan kita tidak mengenal mereka, bahkan kehidupan sosial kita sendiri. Baik. Tindakan Yesus yang personal dan pribadi juga menjadi suatu hal yang memainkan peranan penting ya, Bu. Betul sekali. Bagaimana menurut pendapat Ibu tindakan Yesus yang personal dan pribadi ini? Bagi saya pribadi, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang tersebut dari kejauhan atau dengan cara umum. Yesus membawa orang itu ke tempat yang sepi tadi kan, yang jauh sekali dari keramaian. Lalu menyentuh telinganya dan lidahnya secara fisik. Nah, tindakan ini menunjukkan bahwa penyembuhan Tuhan adalah sesuatu yang fisik, yang personal. Tuhan ingin terlibat dalam kehidupan kita secara intim, meraba bagian-bagian yang paling rentan dari diri kita dan memberikan penyembuhan yang dalam. Nah, ini mengajak kita untuk mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk yang paling tersembunyi. Baik, ada kata kunci dari tema kita, yaitu epata, terbukalah. Nah, kata epata yang diucapkan Yesus ini bagi Ibu, maknanya bagaimana? Kata epata itu sendiri yang diucapkan Yesus itu ya bukan hanya merupakan perintah kepada telinga dan lidah pria itu untuk terbuka, ya kan? Tetapi juga itu juga memiliki suatu makna yang simbolis. Nah, ini adalah ajakan bagi kita semua untuk membuka hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan. Banyak dari kita mungkin tertutup oleh berbagai hal, rasa takut dan keraguan, atau bahkan luka batin yang membuat kita sulit mendengarkan suara Tuhan, atau berbicara tentang kebaikannya kepada orang lain. Nah, refleksi ini mengundang kita untuk bertanya, apa yang perlu saya buka dalam hidup saya agar Tuhan dapat bekerja lebih bebas. Nah, itu dari saya. Baik, Bu. Sebagai aktivis gereja dan juga aktivis LP3K ya, Bu Marcelina kan ini masuk dalam komunitas
Nah, Iya. orang yang gagap dan tuli ini juga dia membutuhkan komunitas untuk mencapai Yesus. Bagaimana peran komunitas dikaitkan dengan bacaan ini, Bu? Benar sekali. Orang-orang yang membawa si tuli itu dan gagap kepada Yesus adalah bagian penting dalam penyembuhan ini. Mereka menunjukkan iman dan harapan kepada Yesus. Ya. Nah, kita juga diajak menjadi saluran kasih Tuhan dengan membawa orang-orang yang membutuhkan kepada Yesus. Nah, ini bisa dilakukan melalui doa kita, dukungan moral, Ya. atau tindakan konkret untuk membantu mereka yang menderita. Baik, keheningan dan fokus pada Tuhan ini menjadi suatu kunci penyembuhan Yesus bagi orang yang tuli dan gagap ini ya, Bu. Bagaimana Ibu merefleksikan ini dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Ya, sebelum menyembuhkan, kita melihat bahwa Yesus membawa pria itu ke tempat yang terpisah dari kerumunan itu, tempat yang sunyi tadi kan? Ya. Nah, tindakan ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat dalam hidup di mana kita perlu menarik diri dari keramaian dan gangguan untuk benar-benar mendengarkan Tuhan. Dalam keheningan kita bisa lebih peka terhadap suara Tuhan. Ya. Dan menerima penyembuhan rohani yang seringkali tidak terlihat. Begitu. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua kita lebih akan menggali tentang tema kita dalam Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 ini. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.